Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semua sehat? Sehat. Alhamdulillah. Semua kalian masih semangat ya? Di dalam masih semangat? Harus tetap semangat, ya? Ya, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, kita akan berdoa bersama. Silakan Sofyan pimpin temannya berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bil islami dina sallallahu alaihi wasallam wa rasulah zidani ilma warzuqni fahma rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ya, sekarang Ibu Guru akan mengecek kehadiran kalian. Ada yang tidak masuk hari ini? Semua masuk, alhamdulillah. Ya, sekarang Ibu Guru akan memberikan kalian motivasi sebelum kita lanjut ke pembelajaran berikutnya. Ya, jadi motivasi yang Ibu Guru sampaikan di sini bahwa pendidikan itu adalah tiket menuju masa depan. Kira-kira ada yang tahu masa depan yang bagaimana yang dimaksud di sana? Coba Sofyan, yang bagaimana? Yang cerah. Coba Rizka, masa depan yang bagaimana selain masa depan yang cerah? Yang bagaimana? Yang baik. Oke, dari tadi baik. Tadi dari Sofyan, dia bilang masa depan yang cerah. Kemudian Rizka masa depan yang baik. Kemudian kalau Kiki masa depan yang bagaimana? Yang sukses. Dari Maya? Yang terang. Ya. Jadi untuk bisa mendapatkan masa depan yang maju, yang sukses, yang baik, yang cerah, tiket yang kita perlukan itu adalah sebuah pendidikan atau memiliki ilmu pengetahuan. Karena kalau kita menginginkan kebahagiaan di dunia, tentunya kita harus berilmu. Kalau kita menginginkan kebahagiaan di akhirat, kita juga harus bagaimana? Berilmu. Kalau kita menginginkan kebahagiaan di dunia dan akhirat, kita harus bagaimana? Berilmu juga. Jadi ilmu itu sangatlah penting. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Ya, itulah itu ya. Ada kata-kata motivasi yang seperti itu, bahwa tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina, karena begitu sangat penting sekali yang namanya ilmu pengetahuan. Ya. Baik, sekarang kalian masih tetap semangat ya, harus tetap semangat. Ya, harus tetap fokus, harus tetap serius, harus tetap semangat, tidak boleh ada yang loyo. Karena dari sana Ibu bisa melihat kalau kalian itu bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu pengetahuan. Sekarang kita akan melakukan tepuk PPK untuk lebih membangkitkan semangat kita dalam proses belajar mengajar hari ini. Sekarang silakan semuanya berdiri ya, kita harus kompak ya untuk melakukan tepuk PPK.
1, 2, 3. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Baik. Ya, sekarang silahkan duduk di tempatnya masing-masing. Duduknya tetap yang rapi, ya. Sekarang Ibu akan melakukan apersepsi atau kita akan mengulas kembali pelajaran yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya terkait dengan teks apa? Teks prosedur. Di sana kita sudah membahas tentang apanya? Pengertian, jenis-jenis teks prosedur. Ya, masih ada yang ingat apa yang dimaksud dengan teks prosedur? Coba Rizka. Teks prosedur adalah jenis teks yang berisi langkah-langkah membuat, melakukan, atau memainkan sesuatu. Ya, silahkan tepuk tangan dulu untuk Rizka. Silahkan, boleh duduk Rizka ya. Jadi teks prosedur itu adalah teks yang berisi tentang langkah-langkah di dalam membuat, memainkan, dan melakukan sesuatu. Coba sekarang kita lanjut ke jenis-jenis teks prosedur. Coba Maya, sebutkan Ibu Guru jenis yang pertama dari teks prosedur tersebut berikut dengan contohnya. Teks prosedur membuat sesuatu. Contohnya adalah langkah-langkah membuat es kelapa muda. Ya, jadi jenis yang pertama dari teks prosedur itu adalah teks prosedur membuat sesuatu. Contohnya itu adalah langkah-langkah apa tadi? Ya, langkah-langkah membuat es kelapa muda. Itu jenis yang pertama. Coba Fatma, sebutkan Ibu Guru jenis teks prosedur yang kedua berikut dengan contohnya. Teks prosedur memainkan sesuatu. Contohnya langkah-langkah memainkan angklung. Ya, tepuk tangan untuk Fatma. Jadi jenis yang kedua itu adalah teks prosedur memainkan sesuatu. Contohnya di sana langkah-langkah di dalam memainkan apa? Angklung. Angklung itu apa? Salah satu alat musik tradisional. Ya, baik. Sekarang jenis yang ketiga, coba Sopian. Contohnya cara membuktikan kulit wajah. Ya, jadi jenis yang ketiga adalah teks prosedur melakukan sesuatu. Contohnya cara membersihkan wajah. Bagaimana cara kita supaya wajah itu bersih ketika kita membersihkannya dengan sabun wajah, ya, itu contoh jenis yang ketiga. Jadi semua sudah paham ya di sini terkait dengan pengertiannya, terkait dengan jenis-jenis teks prosedur. Baik, sekarang kita akan lanjut ke kegiatan hari ini di sana. Nanti kalian akan menyimak sebuah PowerPoint di mana di dalam PowerPoint itu sudah ada kompetensi dasar, indikatornya ya. Kemudian ada tujuan pembelajarannya, cakupan materinya dan sebagainya ya. Baik. Sekarang Ibu Guru akan tampilkan PowerPoint di sini. Ya, kalian bisa lihat tulisan yang di depan? Semua bisa melihat atau bisa membacanya dari sana? Bisa dilihat? Bisa. Sekarang Ibu Guru akan suruh membaca ya terkait dengan kompetensi dasar. Coba bisa dilihat dari belakang ini ya. Ya, Mbak. Ibu Guru lihat.
Bisa dibaca? Ya. Bisa. Baik, Kiki bisa dibaca? Coba Kiki baca kompetensi dasarnya. Di sana apa dia bilang kompetensi dasarnya? Berdiri Kiki. Coba sambil berdiri. Ayo Kiki baca untuk kompetensi dasarnya. Penerapan struktur dan aspek kebahasaan, teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu, cara membuat, cara memainkan alat musik atau tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah, membuat indera mata dan lain-lain dari berbagai sumber yang dibaca dan didengarkan. Ya, baik, itu terkait dengan kompetensi dasarnya. Silahkan boleh duduk Kiki. Jadi kompetensi dasarnya di sini adalah yang lain perhatikannya, menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu, ya, dan cara membuat. Nah, cara memainkan alat musik atau tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah, membuat cindera mata dan lain-lain dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Sekarang coba untuk selanjutnya bacakan Ibu Guru indikatornya. Coba Lia, indikatornya di sana apa dia bilang, Lia? Itu indikator. Menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Ya, jadi untuk indikatornya di sana adalah menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Sekarang tujuan pembelajarannya, coba Rizka baca tujuan pembelajarannya di sana. Bisa sambil berdiri, Rizka. Melalui kegiatan mengamati PowerPoint dan menyimak video dan menggunakan proyek problem berbasis mirip PBL, peserta didik mampu menganalisis struktur dan gaya kebahasaan teks prosedur. Nah, jadi tujuan pembelajarannya di sana ketika kalian nanti sudah mengamati PowerPoint dan sudah menyimak sebuah video, ya, nanti di sana Ibu tayangkan sebuah video yang terkait dengan teks prosedur tersebut. Kalian diharapkan bisa menganalisis struktur dan kaidah kebahasaannya. Itu untuk tujuan pembelajarannya. Ya, di sini sudah ada cakupan materi yang pertama itu apa? Kemudian? Nah, itu adalah cakupan materi hari ini yang akan kita bahas terkait dengan struktur teks prosedur. Yang kedua adalah kaidah kebahasaan teks prosedur. Kemudian manfaat mempelajari teks prosedur. Coba bacakan Ibu Guru Lili. Manfaat mempelajari teks prosedur, membantu seseorang untuk memahami cara melakukan sesuatu secara tepat, membantu pemahaman seseorang mengenai langkah-langkah membuat sesuatu dengan benar agar tujuannya tercapai. Ya, jadi ketika nanti kalian paham apa itu teks prosedur, ketika kalian sudah mempelajari terkait dengan teks prosedur, di sana manfaat yang bisa kalian dapatkan adalah membantu kalian, ya, untuk memahami bagaimana sih caranya membuat telur goreng supaya telur goreng ini enak, bagaimana caranya membuat es kelapa muda supaya es kelapa muda ini enak, bagaimana caranya memainkan angklung supaya terdengar enak atau enak didengar, ya, alat musik tersebut. Bagaimana caranya memainkan gitar supaya gitar yang kalian mainkan itu yang mendengarnya senang. Begitu ya? Itu manfaat yang bisa kalian dapatkan ketika sudah mempelajari teks prosedur. Kemudian manfaat yang kedua,
membantu kalian untuk memahami terkait dengan langkah-langkah membuat dengan benar agar tujuannya tercapai, ya. Itu manfaat yang kedua. Nah, di sini kita sudah masuk ke materi pembelajaran pada hari ini. Apa materi yang pertama di sana? Struktur tes prosedur. Nah, di sana struktur tes prosedur, cara membuat sesuatu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu apa? Tujuan. Coba bacakan Ibu Guru Kiki. Tujuan itu berisi tentang apa? Di struktur yang pertama itu. Tujuan merupakan bagian pendahuluan yang digunakan untuk menarik minat pembaca. Contohnya, kata-kata yang biasanya terdapat pada bagian pendahuluan seperti mudah dibuat, cepat, bermanfaat, menyehatkan, dan sebagainya, ya. Jadi tujuannya itu, jadi struktur yang pertama itu apa? Tujuan. Ya, struktur yang pertama itu adalah tujuan, di mana tujuan itu merupakan bagian pendahuluan yang digunakan untuk menarik minat pembaca, ya. Contohnya, kata-kata yang biasanya terdapat pada bagian pendahuluan ini, kata-kata yang biasanya terdapat di sana ada kata mudah dibuat, cepat, bermanfaat, menyehatkan, dan lain sebagainya. Nah, biasanya perhatikan, tujuannya ini biasanya berada di awal paragraf. Itu yang terlebih dahulu, ya, ada di dalam teks prosedur tersebut. Terkait dengan tujuannya biasanya berada di awal paragraf, ya. Di mana di dalam tujuannya ini ada kata-kata yang bisa menarik minat pembaca supaya tertarik untuk membuat, misal membuat telur goreng, bagaimana cara membuat mie instan yang enak. Itu ada kata-kata yang menarik minat pembaca di sana, ya. Contoh dari kata-kata itu ada di sana, mudah dibuat, di sana udah ada contohnya, ya. Itu salah satu contohnya terkait dengan kata-kata yang biasanya terdapat di dalam tujuan tersebut, ya. Kemudian yang kedua, struktur yang kedua adalah apa? Bahan dan alat. Coba bacakan Ibu Guru Fatma terkait dengan bahan dan alat. Itu berisi tentang apa? Nah, jadi di dalam bahan dan alat itu berisi tentang bahan-bahan atau alat untuk mencapai sebuah tujuan, ya. Tentunya ketika kalian ingin mencapai sebuah tujuan, bagaimana caranya membuat es kelapa muda yang enak, tentunya kalian harus menyiapkan bahan-bahan atau alatnya terlebih dahulu. Kalau terkait dengan es kelapa muda, kira-kira apa bahan yang kita butuhkan di sana? Kelapa, selain kelapa apa juga? Es batu, ya. Bahan-bahan seperti itu yang perlu kita persiapkan ketika kita ingin membuat es kelapa muda. Selain itu ada juga apa juga? Kira-kira selain kelapa, selain es apa juga? Bisa air gula, bisa susu, ya, bisa ditambahkan Indomilk gitu supaya lebih enak, ya. Ya, selanjutnya struktur yang ketiga adalah apa struktur yang ketiga? Langkah-langkah. Coba Sopa, apa, bacakan Ibu Guru apa isi dari langkah-langkah tersebut yang masuk ke dalam struktur yang ketiga dari tes prosedur. Latihan ini berisi langkah-langkah untuk mencapai tujuan
Ya, jadi di dalam langkah-langkah ini tentunya berisi langkah-langkah bagaimana cara kita di dalam membuat sesuatu. Misal contohnya di dalam membuat telur goreng. Ya. Misal bagaimana cara membuat telur goreng. Dan langkah-langkah tersebut harus berurutan supaya bisa mencapai tujuan yang maksimal atau tujuan yang kita harapkan. Ya, kira-kira kalau kita benar tidak langkahnya kalau kita membuat telur goreng, telurnya dulu yang kita taruh di dalam wajan, kemudian minyaknya nanti belakangan. Kira-kira itu langkah yang benar atau bagaimana? Salah ya. Nah, jadi itu perlu kita memperhatikan langkah-langkah yang berurutan supaya tujuannya itu tercapai dengan maksimal atau dengan baik. Itu ya terkait dengan langkah-langkah. Kemudian yang keempat, apa struktur yang keempat? Penutup. Coba Sofian. Untuk penutup ini berisi tentang apa? Badan ini dapat berupa ucapan selamat kepada pembaca yang memotivasi seseorang untuk melakukan. Ya, jadi di dalam penutup ini, bagian ini dapat berupa ucapan selamat kepada pembaca yang memotivasi seorang untuk melakukan. Itu terkait dengan penutup ya. Sekarang kita lanjut. Kaidah kebahasan teks prosedur di sini. Untuk materi selanjutnya itu apa? Untuk kaidah kebahasan yang pertama itu menggunakan kalimat perintah di sana. Ya, menggunakan kalimat perintah merupakan kalimat yang mengandung makna memerintah. Ada contohnya di sana. Coba bacakan Ibu Guru Fatma. Contoh dari kalimat perintah di sana. Nah, itu contoh dari kalimat perintah ya. Kata tumbuklah itu adalah kata perintahnya. Jadi di sana kita diharapkan untuk menumbuk 5 siung bawang putih sampai halus. Itu merupakan kata-kata perintah ya. Kemudian struktur yang kedua adalah apa di sana? Ya, menggunakan kata kerja pasif. Kata kerja pasif dalam teks prosedur digunakan untuk memberi apa? Memberi saran. Contohnya di sana, puding sebaiknya disimpan dalam kulkas. Nah, jadi di sana kata kerja pasifnya itu adalah kata disimpan. Itu kata kerja pasifnya ya. Baik. Selanjutnya terkait dengan kaidah kebahasan teks prosedur. Apa yang ketiga? Menggunakan kriteria atau batasan di sana. Coba Lili bacakan Ibu Guru menggunakan kriteria atau batasan. Bisa sambil berdiri. Ya. Kalimat pada teks prosedur harus rinci dan memiliki batasan yang jelas untuk menunjuk keberhasilan. Ya. Contohnya di sana. Contohnya, bentuklah adonan menjadi bola-bola kecil 200 gram tepung terigu. Ya, di sana untuk kaidah kebahasan yang ketiga itu adalah menggunakan kriteria batasan. Ya. Kalimat pada teks prosedur harus rinci dan memiliki batasan yang jelas untuk menunjang keberhasilan. Jadi kalimat kriteria atau batasan itu ada contohnya di sana. Bentuklah adonan menjadi bola-bola kecil. Nah, jadi kalian itu diharapkan bisa membentuk adonan itu menjadi bola-bola kecil. Ya, itu yang dimaksud dengan kriteria atau batasan. Kalian tidak diharapkan membentuknya menjadi bola-bola yang besar, tapi menjadi bola-bola yang kecil, ya, supaya bisa apa yang kalian buat itu bisa berhasil, ya. Jadi harus mengikuti langkah-langkah
yang sudah dipaparkan di dalam teks prosedur tersebut. Kemudian di sana kalian diharapkan bisa menggunakan 200 gram tepung terigu. Jadi ya, supaya bisa mendapatkan hasil yang maksimal, kalian menggunakan 200 gram tepung terigu. Nah, itu yang masuk dengan kriteria atau batasan. Yang keempat itu apa, Sofian? Menggunakan kata sambung. Untuk kaidah kebahasaan teks prosedur yang keempat, menggunakan yang keempat itu? Ya, menggunakan apa? Ya, menggunakan kalimat saran atau larangan. Contoh kalimat saran di sana itu biasanya menggunakan kata apa? Menggunakan kata sebaiknya, ya, lebih baik dan sebagainya, itu ya. Kemudian untuk larangan itu biasanya menggunakan kata apa? Jangan, hindari, ya, itu kata-kata terkait dengan kalimat larangan atau saran. Kemudian yang terakhir apa? Itu menggunakan kata sambung. Coba bacakan Ibu Guru Lia. Menggunakan kata sambung. Kata sambung digunakan untuk menyatakan urutan langkah. Contoh, kemudian, sekarang, berikutnya, setelah itu, lalu, sebelum, jika, seandainya, dan sebagainya. Ya. Jadi terkait dengan kata sambung itu digunakan untuk menyatakan urutan langkah. Contohnya di sana biasanya menggunakan kata apa? Kemudian, sekarang, berikutnya. Ya, setelah itu, lalu, sebelum, jika, seandainya, dan sebagainya. Nah, di sini sudah ada contoh cara membuat bubur Manado. Ini adalah salah satu contoh teks prosedur, ya. Ya, coba yang perhatikan. Di sini sudah ada contohnya. Coba bacakan Ibu Guru. Lia, bisa dilihat ya dari sana? Bisa? Nah, bacakan Ibu Guru dari sini. Sampai sini ya. Bacakan Ibu Guru sampai sini. Menu sarapan berupa sehat dan kaya serat, penambahan singkong dan ubi ungu, selain untuk memperkaya warna dan gizinya, juga membuat tekstur bubur beras merah ini lebih Ya, jadi itu yang dibaca, perhatikan, yang dibaca oleh Lia tersebut adalah tujuannya, ya, tujuan dari teks prosedur. Ya, kemudian selanjutnya untuk membuat bubur Manado dibutuhkan bahan-bahan antara lain. Ini merupakan apa? Apakah itu langkah-langkahnya atau bahan dan alatnya? Bahan dan alat, baik. Itu bahan dan alatnya itu membutuhkan apa di sana yang pertama? Kemudian? Ya, selanjutnya? Ya, terus? Satu ikat? Satu buah jagung? Ya. Ya. Nah, setelah bahan-bahan tersedia, perhatikan langkah-langkah membuat bubur Manado. Kalau sudah menyebut langkah-langkah berarti itu masuk ke struktur yang ketiga, yaitu terkait tentang langkah-langkahnya, ya, itu struktur yang ketiga. Langkah-langkahnya di sana, langkah-langkah membuat bubur Manado sebagai berikut. Yang pertama, apa di sana? Coba bacakan Ibu Guru Lili. Didihkan
Ya, itu terkait dengan langkah-langkahnya ya. Baik. Ya, sekarang kita akan sama-sama menonton video ya tentang cara membuat es kelapa segar. Ya. Ya, silahkan kita sama-sama menyimak. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat es kelapa segar pertama, 1 butir kelapa muda, ambil air dan dagingnya. Kedua, 1 bungkus nata de coco. Ketiga, sirup marjan. Keempat, susu kental manis 2 saset. Dan kelima, gula putih secukupnya. Cara membuatnya, masukkan air kelapa dan daging kelapa ke dalam wadah. Aduk rata rata. Masukkan nata de coco pelan-pelan biar tidak tumpah. Aduk lagi ya teman-teman. Tambahkan sirup marjan secukupnya ya, sesuai selera. Aduk lagi ya teman-teman. Lalu masukkan susu kental manisnya. Ya, tadi kita sudah sama-sama menyimak video ya. Video tentang pembuatan apa tadi itu? Ya, es kelapa muda segar ya. Untuk bahan-bahan yang dibutuhkan tadi di dalam video itu, ada yang bisa menjawab atau masih mengingat yang menyimak, atau kalian mungkin menyimak ya terkait dengan video tersebut, apa bahan-bahan yang dibutuhkan di sana? Coba lihat. 1 kelapa muda, 1 bungkus nata de coco, sirup marjan, susu kental manis putih 2 saset, gula putih secukupnya. Ya, jadi itu bahan-bahan yang dibutuhkan, di dalam membuat es kelapa muda yang terdapat di dalam video yang tadi kalian simak itu ya. Kemudian selanjutnya apa juga di sana? Langkah-langkah membuat es kelapa tersebut. Yang pertama itu apa? Tadi di sana dijelaskan? Ya. Kemudian yang selanjutnya Rizka apa? Ya. Coba Maya, kemudian itu apa? Selanjutnya? Ya. Terusnya apa itu? Sampai akhir. Ya, hanya itu ya langkah-langkah. Baik, sekarang kita akan masuk ke kegiatan
mengerjakan LKPD, ya. Ibu akan bagikan kalian untuk LKPD-nya di sana, nanti kalian kerjakan secara berdiskusi, ya. Ini kelompok 1, ya. Kemudian kelompok 2 dan itu kelompok 3. Perhatikan semuanya, ya. Perhatikan. Di sini Ibu guru sudah menyiapkan 3 amplop, ya. Di sini Bu Guru sudah menyiapkan 3 amplop, di mana di dalam amplop ini perhatikan sudah ada contoh teks prosedur, ya. Sudah ada contoh teks prosedur yang sudah Ibu Guru pisah bagian-bagiannya, bagian-bagian strukturnya, yaitu yang pertama tujuan, yang kedua bahan dan alat, yang ketiga langkah-langkah, yang keempat penutup. Sudah Ibu Guru pisahkan bagian-bagian tersebut. Dari sana nanti Ibu Guru mengharapkan kalian akan mencari bagian-bagian itu, kalian akan mengurutkan. Kalau kalian bisa mengurutkannya dengan benar, dari sana Ibu Guru mengetahui bahwa kalian sudah paham terkait dengan struktur teks prosedur tersebut. Kalau sudah bisa mengurutkannya dengan benar. Yang pertama itu kalian urutkan, yang pertama itu adalah tujuannya. Setelah kalian urutkan tujuannya yang pertama, yang kedua bahan dan alatnya, kemudian yang ketiga lanjutkan dengan langkah-langkah, kemudian yang keempat penutup. Di sini juga sudah ada kaidah kebahasaannya juga, ya. Ya, baik. Sekarang untuk bisa mendapatkan teks prosedur yang ada di dalam amplop ini, sudah ada amplop pertama, amplop kedua, amplop ketiga. Sekarang perwakilan kelompok untuk maju. Coba dari kelompok 1 yang maju untuk mencabut lot. Coba Sapian, silahkan Sapian maju. Mencabut lot. Ini, ambil 1. Coba, ya. Coba Ibu Guru lihat mendapat nomor berapa? 2. Nomor 2. Silahkan duduk Sopian. Nomor 2. Jadi Sopian mendapat amplop nomor 2, ya. Amplop nomor 2 yang didapatkan oleh kelompok 1, ya. Jadi nanti perhatikan isi dari amplop yang ada di dalam ini nanti kalian tempel di kertas bupalo ini, ya. Kalian tempel di kertas bupalo. Pertama yang kalian tempel itu adalah judulnya. Ya, setelah kalian tempel judulnya, kalian tulis struktur yang pertama, yaitu apa yang pertama? Tujuannya. Setelah kalian menulis struktur yang pertama yaitu tujuan, baru kalian cari paragraf. Paragraf yang mana yang merupakan tujuan di sana, ya. Kalian cocokkan. Baru kalian tempel di samping kata tujuan tersebut. Begitu seterusnya sampai yang terakhir, kaidah struktur yang terakhir, ya. Mengerti cara pengerjaannya? Mengerti, baik. Sekarang ini untuk kelompok 1 dan di sini juga ada LKPD-nya. Untuk di LKPD-nya ini, perhatikan. Di sini tempat kalian menulis analisisnya. Analisisnya itu adalah alasan kalian mengapa kalian menganggap bahwa paragraf itu merupakan bagian dari tujuannya, mengapa paragraf itu merupakan bagian dari bahan dan alatnya, langkah-langkahnya, penutupnya. Jadi kalian tulis di sini, di analisisnya, ya. Itu alasan kalian untuk menganggap atau berani mengatakan bahwa itu adalah
paragraf yang menunjukkan tujuan, bahan dan alat, langkah-langkah, penutup dan lain sebagainya. Mengerti cara pengerjaannya kelompok 1? Mengerti? Sopian? Kelompok 2 mengerti? Mengerti. Kelompok 3? Mengerti? Baik. Sekarang ini untuk kelompok 1 ya, untuk lembar jawaban kelompok 1. Sekarang yang maju perwakilan kelompok 2 untuk mengambil. Ayo, Alia, silahkan mengambil. Ya, untuk kelompok 2 kita lihat bersama ya. Mengambil lot nomor 3, berarti akan mendapat amplop nomor 3. Ya, berikut dengan LKPD dan kertas tempat kalian menempel bagian-bagian dari struktur yang sudah Ibu Guru pisahkan. Sekarang maju kelompok 3. Berarti ini mendapat amplop yang terakhir ya, Yuzis ya. Ya, sudah pasti. Ya, nomor 1. Ayo, Yuzis bisa diambil langsung. Ya. Baik. Sekarang Ibu bagikan lemnya masing-masing 1. Ya. Lemnya masing-masing 1. Kalian gunakan untuk menempel. Menempel itu bagian-bagian dari struktur teks prosedur yang sudah Ibu Guru pisah. Tuh, sudah Ibu Guru acak. Ya. Ya, sekarang mulai mengerjakan ya. Nah, di sini sudah ada kertas yang kecil-kecil itu, jangan sampai dihilangkan ini ya. Ini juga kaidah kebahasaannya ini nanti juga ditempel ini ya. Ya, ini tentukan. Ya, coba urutkan dulu bagian dari tujuannya yang mana, paragraf yang menunjukkan tujuan yang mana, urutkan. Kemudian bahan dan alat. Ya. Ayo, yang ini, yang lain, ya ini coba diurutkan dulu ini kelompok 3. Ayo, Sopa, coba di sini bisa di sini Sopa, bisa di sini supaya bisa, ya, supaya bisa sama-sama. Nah, coba Sopian di sini, duduknya di sini, Sopian. Terus gerakannya tetap enak menuju tujuan kan ini. Ya. Ya, cari paragraf yang menunjukkan tujuan. Menurut kamu yang mana? Coba kamu urutkan dulu. Menurut kamu yang mana? Menurut kamu yang mana untuk tujuannya itu? Kiki? Yang ini, ya. 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 Nah, urutkan dulu ya. Yang ini untuk kaidah kebahasaannya nanti ditempel di belakang juga bisa, tuh di bawahnya juga bisa ya. Tapi ditulis dulu kaidah kebahasaannya. Di sana ini contoh kalimat ini apa, contoh kaidah kebahasaan yang mana?
yang ini. Itu ya. Ya, coba Ibu guru lihat hasil dari urutannya. Yang ini sudah ada judulnya, kemudian yang ada juga ini, coba lihat, jangan sampai hilang ya, ini jangan sampai hilang. Nah, menurut, coba dibaca, coba ditentukan dulu. Ya, setelah tujuan terus tulis di sini bahan dan alat ya. Nah, setelah tujuan apa struktur yang kedua? Tujuan yang kedua adalah bahan dan alat. Nah, yang menunjukkan paragraf bahan dan alat di sini yang mana, Kiki? Iya, yang mana? Ya. Nah, ini untuk kaidah kebahasaannya. Ya. Nah, tulis di sini bahan dan alat, kemudian cocokkan paragraf yang menunjukkan bahan dan alat itu yang mana, gitu ya. Coba yang ini kelompok Yazis. Coba yang tadi itu mana? Coba lihat. Ini adalah judulnya sudah. Kemudian ini adalah tujuannya. Ini bahan dan alat, ini cara membuat atau langkah-langkahnya, ini penutupnya. Baik. Sudah paham ya? Nah, yang lain ada yang bekerja mengelem. Ya, supaya sama-sama bekerja. Ya, mana? Iya, coba. Sudah ditentukan untuk strukturnya? Bukan bahar, iya nak katanya. Bahasa Indonesia ya. Ya. Coba lihat. Mana kertas yang kecil-kecil, coba dikumpulkan dulu semua kertas-kertas itu, jangan sampai ada yang hilang. Nah, ini. Coba dari judulnya sudah? Ya, coba diurutkan dulu menurut kalian untuk tujuannya itu mana paragraf yang tepat menurut kalian untuk tujuannya? Yang mana? Iya, yang ini sambungannya. Kemudian ini adalah penutup. Kemudian ini adalah judulnya dan tujuannya. Ya, jangan sampai lupa tulis di sini tujuan, gitu ya. Ayo. Boleh juga di atasnya tujuan, kemudian nanti di sini setelah menulis tujuan bahan dan alat, kemudian tempel, gitu ya. Nah, ini nanti untuk kaidah kebahasaannya nanti nih ya. Ini khusus untuk kaidah kebahasaannya yang 3, yang ini untuk strukturnya. Baik ya. Sudah ya, coba. Ya, untuk ini kaidah kebahasaannya nanti dibaliknya ya. Coba Ibu guru periksa dulu apakah ini sudah. Ini tujuannya, bahan dan alat, langkah-langkah, penutup ya di sini untuk kaidah kebahasaannya. Tulis di sini kaidah kebahasaan. Ya. Menurut kalian ini ada 3 kaidah kebahasaan di sini. Ada 3 kaidah kebahasaan. Nah, ini kalimat perintah. Coba lihat, coba perhatikan lagi untuk kaidah kebahasaannya. Ada 3 yang Ibu guru suruh kalian menentukan di sana adalah kalimat perintah. Ya, diingat ya. Kalimat perintah. Kemudian setelah itu kriteria atau batasan. Ya, coba sambil dilihat contohnya mana-mana sudah mana-mana. Pokoknya harus Masukkan. ya, pokoknya harus sesuai. Kelapa yang masih muda. Iya. Ya, yang ini yang mana?
satu buah kelapa yang masih muda ini masuk ke yang mana? Yang mana menurut Fatma? Batasan. Ya, benar kata Sofian ya, kriteria atau batasan. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah yang ketiga Ibu Guru suruh tentukan itu adalah kata kerja pasif. Ya, berarti yang ini adalah Pasif. ya, kata kerja pasif, benar. Sekarang dibuat. Ya. Ya, bisa. Strukturnya, kemudian ini bagian apanya menurut Lia? Tujuan. Sebentar dulu ya. Kemudian yang ini bahan dan alat. Nah, tulis ya. Yang mana? Ya. Ya. Sambilan dikerjakan LKPD-nya ya. Ya. LKPD-nya jangan lupa untuk dikerjakan juga. Nah, setelah kalian selesai menempel yang ini, baru kalian tentukan ini kaidah kebahasaannya. Ya. Ya, benar. Nah, setelah ini baru kalian mengerjakan LKPD-nya ya. Perhatikan kelompok 1. Baru kalian mengerjakan LKPD-nya ya. Tulis analisisnya di sini. Di sini kan kalian sudah menentukan mana bagian-bagian yang menunjukkan struktur teks prosedur tersebut berikut dengan kaidah kebahasaannya ya. Nah, di sini tinggal kalian menulis analisisnya di sini. Ya, untuk menulis analisisnya, semua menulis, tidak hanya satu orang. Ya, misal untuk analisis 1 yang menulis adalah Kan tujuan. Sofian. Nah, begitu seterusnya. Yang kedua Fatma, yang ketiga Kiki, yang keempat adalah Awan, gitu ya. Gantian. Pokoknya harus semua menulis supaya semuanya bekerja. Ya, baik. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya. Langsung saja ditulis analisisnya di sini ya. Langsung ini ditulis ya. Lakukan cara membuat prima doang. Berarti itu salah yang jancu. Paragraf ketiga merupakan bagian langkah-langkah Langsung ditulis di sini ya. Ya, langsung saja ditulis di sini analisisnya ya. Ya. prosedur yang berjudul OS kelapa muda. Paragraf pertama itu menunjukkan tujuannya. Kemudian untuk yang kedua dilanjutkan ya, yang ketiga langkah-langkah, yang terakhir penutup. Nah, gitu ya. Baik.
Ya. Ya, bisa di sini di bawahnya, bisa juga di baliknya. Kaidah kebahasaannya itu ada 3 yang ibu guru suruh tentukan, Rizka ya. Coba perhatikan kaidah kebahasaan di sini ada 3. Yang pertama itu adalah kalimat perintah, kemudian yang kedua menggunakan kriteria atau batasan yang mana di sana yang menunjukkan kriteria atau batasan. Kemudian yang ketiga kata kerja pasif. Coba tentukan yang mana. Bisa juga di sampingnya di sini. Apa nanti ini bisa dibaca yang ini. Coba. Ya. Ini untuk analisisnya ya. Ya. Di sini untuk analisis yang kedua bahan dan alat di sini. Paragraf kedua. Kemudian untuk paragraf ketiga itu adalah langkah-langkah. Kemudian yang keempat, yang keempat adalah penutup. Bukti kalimatnya sudah ada di sini, ya. Ya. Di sini ya analisisnya. Untuk kaidah kebahasannya nih sudah paham ini kelompok 2. Yang ibu guru tentukan itu ada 3 ya. Yang ibu guru tentukan itu ada 3. Kalimat perintah, kriteria atau batasan, kemudian kata kerja pasif. Coba tulis dulu di sini di sampingnya. Ini merupakan kalimat apa gitu ya? Ya, benar kalimat perintah. Selanjut di sini di sampingnya ini merupakan kalimat perintah. Benar. Selanjutnya yang mana? Selanjutnya nah ini menurut kelompok 2 ini apa? Kalimat apa ini? 100 gram tepung terigu. Kriteria. Ya, kriteria atau batasan tulis di sampingnya di sini baru ditempel. Ya.
Nah, untuk kelompok 3 sudah jadi. Sudah jadi untuk menganalisisnya juga sudah jadi, untuk menentukan struktur dan kaidah kebahasaannya sudah jadi kelompok 3? Sudah, Rizal? Sudah, baik. Untuk kelompok 2 ya, untuk Sofian bisa kembali ya ke tempat duduk semula ya. Bisa kembali seperti yang tadi. Ya. Ya, untuk Awan bisa diatur nih cara duduknya supaya nanti teman yang tampil di depan bisa dilihat oleh Awan ya. Gitu. Untuk kelompok 2 sudah jadi semuanya ini? Ya, untuk kelompok 1? Sudah. Coba Ibu Guru periksa dulu. Ibu Guru periksa dulu. Ya, di sini sudah ditempel judulnya, cara membuat es kelapa muda, kemudian tujuannya yang ditempel. Untuk paragraf tujuan sudah sesuai di sini ya. Kemudian untuk bahan dan alat sudah sesuai juga, langkah-langkah. Terakhir penutup dan kaidah kebahasaannya, kalimat perintahnya sudah sesuai. Kata kerja pasif sudah, kriteria batasan juga sudah sesuai. Coba sebelum tampil presentasi Bu Guru mau periksa dulu masing-masing kelompok hasil pekerjaan diskusinya. Tujuan, bahan dan alat, langkah-langkah, penutup, untuk kalimat perintah, kata kerja pasif sudah sesuai, dan kriteria atau batasan juga sudah sesuai. Nanti tinggal dipresentasikan ya. Kemudian untuk kelompok 3 juga sudah sesuai. Ya. Sekarang untuk masing-masing kelompok sudah siap untuk presentasi. Kelompok 2? Kelompok 2 sudah siap? Untuk kelompok 1 sudah siap untuk presentasi? Siap. Kelompok 3 sudah siap? Yazis dan kawan-kawan? Siap. Baik. Sekarang untuk kelompok 1 ya. Sekarang semuanya harus maju ya, semuanya harus mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Kemudian nanti kalau masing-masing kelompok sudah presentasi, ada kelompok yang akan bertanya terkait dengan hasil diskusi kalian ya. Nanti ada tanya jawab di sana. Baik, kelompok 1 silahkan maju untuk presentasi. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ayo Kiki dan kawan-kawan. Ini aja kaidah kebahasaannya. Ini ditanya. Ayo yang lain perhatikan ya. Yang lain perhatikan temennya. Jangan lupa untuk salam dan pembukaan untuk presentasi. Ya. Yang lain perhatikan hadap depan. Nomor 2 Pak, nomor 1. Coba yang lain perhatikan. Salam dulu, tidak boleh menutup wajahnya ya, harus terlihat wajahnya oleh teman-temannya ketika presentasi. Ya, ayo salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Ya, ayo dibaca apa yang telah kalian tentukan terkait dengan strukturnya, kaidah kebahasaannya, kemudian apa yang telah kalian tulis terkait dengan analisisnya itu kalian baca ya. Ayo, itu yang kalian sampaikan di dalam presentasi kalian. Ayo silahkan, ya mulai dari Kiki bisa bagi-bagi caranya menyampaikannya, bisa Kiki, Fatma,
Awan, dan Sopian. Ayo, mulai dari Fatma sekarang. Yang disampaikan itu adalah terkait dengan bagian-bagian dari struktur teks prosedur yang mereka analisis tadi. Ayo. Cara membuat es kelapa muda. Tujuan: saat udara siang hari terasa sangat terik, konsumsi minuman dingin mungkin menjadi pilihan utama untuk menyegarkan badan kita. Nah, salah satu minuman alami yang sehat mampu mengembalikan tenaga dengan cepat dan mudah untuk dibuat dan adalah es kelapa muda. Es kelapa muda atau yang biasa disebut dengan es degan merupakan minuman tradisional yang terbuat dari daging kelapa muda yang diserut dan dilengkapi dengan air kelapa muda. Wah, nggak kebayangkan bagaimana segarnya minuman yang satu ini. Nah, tidak perlu khawatir. Berikut ini akan kami berikan tips cara membuat es kelapa muda sederhana. Yang mana? Bahan dan alat. Bahan yang diperlukan: 1 buah kelapa yang satu buah, 1 buah jeruk lemon, es batu secukupnya. Langkah-langkah cara membuat: siapkan gelas besar, kemudian ambilkan masukkan 3 sendok kelapa muda yang telah kita serut ke dalam gelas tersebut. Tambahkan 1 gelas sebanyak 1 sendok makan atau sesuai dengan selera. Tambahkan 1 sendok teh madu. Bisa bawa ini nanti ketika sebelumnya hingga 3/4 gelas jika ingin memakai es batu atau hingga berbuka tanpa menggunakan es batu. Masukkan es batu kemudian aduk. Es kelapa muda siap dihidangkan. Penutup. Nah, mudah bukan cara membuat es kelapa muda sendiri. Untuk 1 resep di atas biasanya cukup untuk 2-3 porsi tergantung ukuran dari kelapa yang kita miliki. Untuk hasil yang lebih sempurna, gunakan sirup gula yang diberi sedikit berisa vanili dan juga madu dari bunga kacang. ya, untuk kaidah kebahasaannya juga ya disampaikan di sana, sudah ada ditentukan. Ya, ayo sampaikan yang lain, perhatikan ya. Kaidah kebahasan menggunakan kalimat perintah. Masukkan air kelapa muda yang telah kita kumpulkan sebelumnya hingga 3/4 gelas jika ingin memakai es batu atau hingga penuh jika tanpa menggunakan es batu. Menggunakan kata kerja pasif. Es kelapa muda siap untuk dihidangkan. Menggunakan kriteria atau batasan: 1 buah kelapa yang masih muda. Ya, sekarang lanjut ke analisisnya ya. Paragraf pertama pada prosedur bagian 3 karena dalam paragraf tersebut berisi kata-kata yang bisa menarik minat pembaca untuk membuat. Pada paragraf kedua merupakan bagian di mana harus mengisi kata-kata yang menggunakan bahan bakar atau alat yang digunakan untuk mencapai tujuan. Paragraf ketiga merupakan bagian langkah-langkah karena berisi kata-kata yang menunjukkan langkah-langkah untuk mencapai tujuan. Paragraf keempat merupakan bagian penutup karena berisi kata-kata ucapan selamat kepada pembaca yang memotivasi seseorang untuk melakukan. Ya, baik. Sekarang untuk kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Dari kelompok 3 atau kelompok 2 mungkin ada yang bertanya. Ayo silahkan. Ayo Rizka, berdiri boleh Rizka, berdiri untuk bertanya. Silahkan bisa berdiri ya. Coba paparkan kaidah kebahasaan yang terdapat pada teks prosedur yang kalian analisis. Ya, silahkan paparkan kaidah kebahasaan yang terdapat di dalam teks prosedur yang sudah dianalisis oleh kelompok 1. Di sana menggunakan kaidah kebahasaan apa saja, Kiki dan kawan-kawan? Menggunakan kalimat perintah, menggunakan kata-kata
kerja pasif menggunakan kriteria atau batasan. Ya, untuk kalimat perintahnya itu di sana ditunjukkan oleh kalimat yang mana? Bisa dibaca kalimat yang digunakan. Masukkan air kelapa muda yang telah kita kumpulkan sebelumnya hingga 3/4 gelas jika ingin memakai es batu atau hingga penuh jika tanpa menggunakan es batu. Ya, untuk kaidah kebahasan yang kedua itu terkait dengan apa tadi? Menggunakan kata kerja pasif. Pasif itu bukti kalimatnya yang mana? Coba bisa disampaikan Kiki? Es kelapa muda sudah siap dihidangkan. Ya, kemudian yang ketiga Menggunakan kriteria atau batasan. ya itu bukti kalimatnya. 1 buah kelapa yang masih muda. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Silahkan, boleh duduk. Ya, sekarang yang maju untuk presentasi adalah kelompok 2. Ya, silahkan untuk kelompok 2 mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Jangan lupa salam dan menyampaikan pembukaan ketika akan presentasi di depan, ya. Kemudian nanti ketika menyampaikan presentasinya jangan menutup wajah ya, supaya ya wajah kalian dilihat oleh teman-temannya yang duduk di bangku mereka masing-masing. Silahkan salam dulu kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Struktur tes prosedur. 1. Tujuan. Cara membuat tempe mendoan. Tempe mendoan memiliki cita rasa yang enak dan gurih. Tempe mendoan biasanya dimakan bersama sambal kecap atau cabai rawit. Cara membuat tempe mendoan tidaklah sulit. Berikut petunjuk cara membuat tempe mendoan. 2. Bahan dan alat. Bahan. 1. 250 gram tempe. 2. 100 gram tepung terigu. 3. 50 gram tepung beras. 4. 2 batang daun bawang halus. 5. Garam secukupnya. 6. Gula pasir secukupnya. 7. Penyedap rasa secukupnya. 8. Air secukupnya. 9. Minyak goreng secukupnya. Bumbu yang dihaluskan. 1. 2 cm kunyit. 2. 5 siung bawang putih. 3. 5 butir bawang merah. 4. 1/2 sendok teh ketumbar. 5. 1/4 sendok teh merica butiran atau disangrai. 3. Langkah-langkah cara membuat. 1. Irislah tempe tipis-tipis terlebih dahulu. 2. Kemudian campurkan tepung terigu, tepung beras, bumbu yang dihaluskan, irisan bawang daun, garam, gula pasir, dan penyedap rasa dalam satu wadah. 3. Tuangkan air sedikit demi sedikit ke dalam campuran tepung sambil diaduk hingga adonan pas. 4. Celupkan tempe yang sudah diiris tipis ke dalam adonan tepung sampai seluruh permukaan tempe tertutupi adonan. 5. Panaskan minyak goreng dalam wajan. 6. Setelah minyak panas, masukkan tempe yang sudah dicelup adonan ke dalam wajan. 7. Tunggulah sampai tempe berwarna kuning kecoklatan sambil dibolak-balik. 8. Setelah tempe matang, angkat dan tiriskan. 9. Tempe mendoan siap disajikan. 4. Langkah-langkah membuat tempe mendoan tidak sulit kan? Kamu tentu dapat membuat tempe mendoan yang enak. Selamat mencoba. Kaidah kebahasaan teks prosedur. 1. Menggunakan kalimat perintah. Contoh, irislah tempe tipis-tipis terlebih dahulu. 2. Menggunakan kata pasif. 4. Celupkan tempe yang sudah diiris tipis ke dalam adonan atau sampai seluruh permukaan tempe tertutup adonan. 4. Menggunakan kriteria atau batasan. 100 gram tepung terigu. Tujuan paragraf pertama pada teks prosedur yang berjudul cara membuat es kelapa muda merupakan bagian tulisan dalam paragraf tersebut bersama bisa menarik minat membaca untuk membuat bahan dan alat. Paragraf kedua merupakan bagian bahan dan alat dan bisa berisi kata-kata yang menunjukkan bahan
penutup. Paragraf terakhir merupakan bagian penutup karena berisi kata-kata ucapan selamat kepada pembaca yang memotivasi seseorang untuk melakukan. Ya, sudah? Ya, sekarang dari kelompok 1 atau kelompok 3, ada yang mau bertanya kepada kelompok 2? Silahkan. Fatma? Ada yang mau ditanyakan untuk kelompok 2? Paparkan kaidah kebahasan yang terdapat pada teks prosedur yang kalian analisis. Kaidah kebahasaan teks prosedur. 1. Menggunakan kalimat perintah. Contoh, irislah tempe tipis-tipis terlebih dahulu. 2. Menggunakan kata kerja pasif. Contoh, celupkan tempe yang sudah diiris tipis ke dalam adonan tepung sampai seluruh permukaan tempe tertutupi adonan. 3. Menggunakan kriteria atau batasan. Contoh, 100 gram tepung terigu. Sudah? Ya, sekarang tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, silahkan duduk di tempatnya. Sekarang yang tampil maju adalah kelompok 3. Silahkan kelompok 3. Ya. Untuk tampil mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Ya, mulai salam, kemudian pembukaan presentasi. Ayo, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ayo mulai menyampaikan. Kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Cara membuat bubur Manado. Bubur Manado adalah salah satu kuliner khas Sulawesi Utara. Bubur Manado menggunakan bahan dasar beras yang diberi tambahan sayuran yang menambah cita rasa. Membuat bubur Manado tidaklah sulit. Berikut prosedur membuat bubur Manado. Bahan dan bumbu: nasi merah 400 gram, singkong cuci kupas potong dadu 200 gram, ubi ungu cuci kupas potong dadu 200 gram, serai digeprek 2 batang, kangkung ikat petik daunnya rajang kasar 1 ikat, bayam cuci petik daunnya 1 ikat, jagung manis dipipil 1 buah, air 150 ml. Cara membuat: masukkan air 3-5 cm di permukaan beras yang telah dicuci bersih. Rebus hingga setengah matang. Masukkan potongan singkong, jagung, dan ubi jalar. Rebus kembali sampai matang. Aduklah sampai bubur mengental. Masukkan satu persatu sayuran ke dalam bubur. Masak terus sampai seluruhnya matang dan bubur cukup kental. Angkat dan bubur Manado siap dihidangkan. Bubur Manado paling enak dihidangkan ditemani ikan asin dan kerupuk. Penutup: bubur Manado yang enak dan juga gurih sudah bisa dinikmati bersama keluarga di rumah. Biasanya bubur Manado enak dimakan pada malam hari atau ketika sarapan pagi. Bagaimana? Mudah bukan cara membuatnya? Selamat mencoba. Ya, untuk bagian yang disampaikan oleh Sopa dan Rizka sudah selesai. Kaidah kebahasannya sudah disampaikan. Ya, ayo sampaikan kaidah kebahasannya. Menggunakan kalimat perintah. Aduklah sampai bubur mengental. Menggunakan kata kerja pasif. Bubur Manado paling enak dihidangkan ditemani ikan asin dan kerupuk. Menggunakan kriteria atau batasan. Nasi merah 400 gram.
Ya sudah selesai ya. Sekarang lanjut ke anggota dari kelompok 3 yang akan menyampaikan analisis terkait dengan teks prosedur yang mereka sudah analisis. Ayo sampaikan. Paragraf pertama pada teks prosedur yang berjudul cara membuat buku menado merupakan bagian tujuan karena dalam paragraf tersebut berisi kata-kata yang bisa menarik minat pembaca untuk membuat seperti kata mudah dibuat atau tidaklah sulit. Ya, lanjut. Paragraf kedua merupakan bagian bahan dan alat karena berisi kata-kata yang menunjukkan bahan-bahan atau alat yang digunakan untuk mencapai tujuan. Paragraf ketiga merupakan bagian langkah-langkah karena berisi kata-kata yang menunjukkan langkah-langkah untuk mencapai tujuan. Paragraf terakhir merupakan bagian penutup karena berisi kata-kata ucapan semangat kepada pembaca yang memotivasi seseorang untuk melakukan. Ya, sudah semuanya disampaikan. Sekarang dari kelompok 3 atau 2, mungkin ada yang bertanya ke kelompok 1 atau 2, mungkin ada yang mau bertanya ke kelompok 3. Silakan kelompok 2, apa yang mau ditanyakan? Paparkan kaidah kebahasaan yang terdapat pada teks prosedur yang kalian analisis. Ya, silakan dijawab. Teks prosedur menggunakan kalimat perintah. Apabila satu tujuan mereka menggunakan kata kerja pasif, tujuan menghadap kalimat dihidangkan ditemani ikan asin dan kerupuk. Menggunakan kriteria atau batas. Nasi merah 400 gram. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan kembali ke tempatnya. Ya, silahkan perhatikan ibu guru yang sedang ada di depan kalian. Ya, tadi kalian semua sudah mengerjakan atau berdiskusi untuk menyelesaikan lembar kerja peserta didik. Ya, tadi ketika kalian berdiskusi di dalam menyelesaikan LKPD tersebut, sudah ada pemahaman yang bisa kalian dapatkan terkait dengan struktur teks prosedur tersebut. Sudah ada pemahaman, sudah bisa membedakan bahwa oh ini paragraf yang menunjukkan tujuannya, ini paragraf yang menunjukkan bahan dan alatnya, dan seterusnya. Gampang sekali atau mudah sekali untuk bisa dikenali atau bisa dipahami, ya. Kemudian terkait dengan kaidah kebahasaannya juga sudah paham? Sudah paham? Kelompok 1 sudah paham? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah paham. Tadi sudah ada kaidah kebahasaannya, itu kalimat perintah, kemudian kriteria atau batasan. Ada juga kata kerja pasif. Itu terkait dengan kaidah kebahasaan yang sudah kalian temukan di dalam teks prosedur yang kalian diskusikan atau analisis bersama kelompok kalian, ya. Jadi tadi juga ibu guru melihat kalian benar-benar bekerja sama di dalam menyelesaikan tugas yang ibu guru berikan, ya. Tidak hanya satu orang yang bekerja. Jadi tujuannya di sana supaya tidak hanya satu orang yang paham terkait dengan materi teks prosedur tersebut. Ya, sekarang ada yang bisa menyimpulkan terkait dengan pembelajaran kita pada hari ini. Silahkan Rizka. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini apa? Kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu di dalam materi teks prosedur selain membahas tentang pengertian teks prosedur, jenis-jenis teks prosedur juga membahas tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur, di mana struktur teks prosedur terdiri dari tujuan, bahan dan alat, langkah-langkah dan penutup. Sedangkan kaidah kebahasaannya terdiri dari penggunaan kalimat perintah, penggunaan kata kerja pasif, penggunaan
Ya, baik. Itu terkait dengan kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Kalian sudah mendapatkan materi terkait dengan pengertian teks, prosedur, jenis-jenis teks, prosedur, kemudian struktur teks, prosedur yang terdiri dari yang pertama tujuan, yang kedua bahan dan alat, yang ketiga langkah-langkah, yang keempat penutup. Kemudian kaidah kebahasaannya, ada kalimat perintah, ada kriteria atau batasan, ada kata kerja pasif, ada kalimat apa juga larangan dan kalimat saran ya, dan ada juga kata sambung. Itu terkait dengan materi yang sudah Ibu sampaikan tadi, yang Ibu tayangkan di PowerPoint ya. Baik, sekarang sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, Ibu Guru akan menyampaikan materi yang kita akan pelajari pada pertemuan berikutnya. Yang hari ini kan kita sudah menganalisis apanya yang kita analisis hari ini, struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur yang kita analisis hari ini. Jadi untuk pertemuan berikutnya itu yang kita akan lakukan adalah kalian akan membuat teks prosedur. Itu yang akan kalian buat nanti, membuat teks prosedur ya. Baik, jadi nanti meskipun kalian sudah pulang dari sekolah menuju rumah kalian masing-masing, jangan sampai malas untuk belajar. Kalau udah di rumah harus tetap rajin belajar. Pelajari bagaimana langkah-langkah kita di dalam membuat teks prosedur. Itu yang perlu kalian pelajari ketika nanti kalian sampai di rumah ya. Sekarang Ibu Guru mau bertanya, bagaimana perasaan kalian mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini? Apakah senang atau menegangkan atau membosankan atau bagaimana perasaannya? Senang. Kenapa kalian senang mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini? Apakah sebelumnya kalian sudah melakukan kegiatan misal seperti ini, menempel di kertas palo? Mungkin sudah atau bagaimana? Pernah mendapatkan media-media pembelajaran seperti ini? Belum ya. Alhamdulillah kalau kalian senang ya mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini. Alhamdulillah. Jadi itu tujuannya supaya kalian lebih tertarik di dalam mengikuti kegiatan pembelajaran ya. Baik, kita sudah berada di penghujung kegiatan. Saya sangat senang sekali melihat kalian tetap semangat ya sampai ujung pembelajaran. Kita sama-sama tutup dengan membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang sebelum kita tutup, kita akan sama-sama menutupnya dengan berdoa bersama ya, dipimpin oleh Sofyan. Untuk mengakhiri kita pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.